Hampir 4 bulan sudah berlalu. Citra yang sudah belajar untuk ikhlas dan menerima semuanya sudah terlihat biasa saja. Citra menguatkan dirinya sendiri dengan mengatakan kalau ini sudah menjadi jalan hidup yang harus dilalui. Sekarang Citra lebih fokus pada kehamilannya. Dia lebih menyiapkan dirinya agar tidak takut saat persalinan nanti, karena waktu yang semakin dekat. Walaupun dia akan melahirkan secara sesar, tapi dia tetap merasa was-was dan takut. Seno selalu berusaha untuk menguatkan Citra supaya jangan takut. Padahal Seno sendiri juga merasa takut. Segala persiapan untuk bayi kembar Seno dan Citra juga sudah lengkap. Mereka hanya menunggu saja kapan waktunya bayi kembar mereka akan lahir ke dunia. Citra yang mengantar Seno sampai pintu depan langsung masuk kembali. Begitu Seno melajukan mobilnya menuju ke kantor, Citra langsung ke dapur untuk bergabung bersama Mbok Jum dan Bik Murni. Citra yang memang belum sarapan itu meminta Bik Murni untuk membuatkannya bubur ayam. Sambil menunggu bubur ayam masak, mereka bertiga terlihat bercerita dengan hangatnya. Tapi lama-kelamaan raut wajah Citra berubah dan terlihat seperti sedang menahan kesakitan. Citra sudah merasakan rasa sakit pada perutnya. Ini dari subuh tadi, tapi karena tak sesakit sekarang, makanya Citra terlihat biasa saja. Citra yang sudah tak kuat menahan rasa sakit langsung menjatuhkan mangkuk berisi bubur ayam yang ada di depannya. Melihat hal tersebut, Mbok Jum dan Bik Murni langsung panik. Bik Murni yang pernah melahirkan langsung tahu jika ini sudah saatnya Citra untuk melahirkan. Bik Murni langsung menghubungi Seno. Setelah itu Bik Murni langsung ke kamar bayi yang sudah disiapkan dan mengambil segala perlengkapan bayi yang akan dibutuhkan saat di rumah sakit nanti. Bik Murni tak lagi repot untuk menyiapkan perlengkapan bayinya, karena Citra sudah menyiapkannya dari kemarin-kemarin, sehingga Bik Murni hanya perlu mengambilnya saja. Seno tiba kembali di rumah dengan cepat, karena memang dirinya masih di tengah jalan dan belum sampai kantor. Saat dihubungi oleh Bik Murni, Seno langsung menggendong Citra dan membawanya ke mobil. Citra yang awalnya menolak untuk digendong karena dia merasa masih bisa berjalan, hanya bisa pasrah saat Seno tetap memaksa menggendongnya. Mbok Jum dan Bik Murni juga terlihat berlari kecil di belakang Seno. Kecemasan Mbok Jum dan Bik Murni sirna ketika melihat dokter yang menangani Citra keluar dari ruang operasi dengan tersenyum ke arah mereka. Tak berselang lama, Seno yang ikut mendampingi Citra di ruang operasi keluar dengan mata yang sembab karena tangis bahagianya. Seno langsung memeluk Mbok Jum dan Bik Murni secara bergantian dan mengatakan kalau Citra dan kedua bayinya sehat-sehat saja. Citra dan kedua bayinya yang sudah dipindahkan ke ruang rawat inap terlihat tidur dengan nyenyak. Seno langsung mengambil HP-nya dan memotret mereka, kemudian membuat status WA. Para karyawan yang melihat status WA Seno langsung heboh dan saling ajak untuk menjenguk dan memberi ucapan selamat pada bos mereka. Romi yang mendengar hanya tersenyum kecut dan tak menanggapi kehebohan mereka. Tapi ada rasa sakit dalam hati Romi. Bukan karena dia memiliki adik, tapi karena ibu dari adik-adiknya adalah mantan istri yang dianggap. Dan lagi, perempuan yang dinikahinya sebagai pengganti yang diharapkan akan memberikan anak padanya tak kunjung hamil sampai saat ini. Saat malam hari, terlihat mobil Rani masuk ke halaman rumah sakit. Mobil yang dikendarai oleh Romi itu parkir tepat di samping mobil milik Seno. Saat pintu mobil terbuka, mereka semua turun dengan wajah yang tidak enak dipandang.
Wanda beserta anak-anaknya baru datang karena mereka tidak tahu tentang Citra yang sudah melahirkan. Sebab Seno sudah memblokir semua nomor dan media sosial mereka. Sehingga saat Seno membuat status WA pun mereka tidak tahu. Untungnya tadi di kantor Romi sempat tahu dari karyawan yang lain. Sehingga saat pulang kantor dan Romi memberitahukan pada Wanda, Tari dan Rani, mereka langsung bersiap dan datang. Mereka yang berjalan menuju ke ruangan Citra terlihat tak membawa apapun, karena tujuan mereka bukan untuk melihat keadaan Citra dan anak-anaknya, tapi untuk membicarakan pembagian harta warisan. Sebenarnya Wanda dan Tari yang ingin membicarakan pembagian harta, sedangkan Romi dan Rani hanya menurut saja. Sepanjang perjalanan, Wanda dan Tari terus menyusun kata yang akan diucapkan jika mereka sudah membicarakan tentang pembagian harta warisan. Mereka berdua terus mencari kata yang dapat memojokkan Citra dan membuat Seno terdiam nantinya. Melihat Wanda dan Tari, Romi hanya bisa geleng-geleng kepala, sedangkan Rani tidak peduli. Bik Murni yang hendak keluar untuk pulang langsung terpaku di depan pintu saat membuka pintu dan melihat Wanda, Romi, Tari dan Rani yang sudah berdiri tepat di depan pintu. Mereka langsung masuk dengan menyenggol badan Bik Murni. Terlihat jelas kalau mereka sangat angkuh. Mereka langsung duduk di sofa yang ada di ruangan tersebut. Karena ruangan yang dipakai Citra merupakan ruangan kelas 1. Mereka tak ada niat untuk mendekat ke arah bayi kembar, walau hanya sekedar melihat wajah bayi kembar tersebut. Hanya Rani yang terlihat begitu antusias, hingga dia menghampiri Seno yang sedang menggendong salah satu bayinya. Dan dengan lembut, Rani mengusap pipi bayi tersebut. Tindakan Rani membuat Seno dan Citra yang sedang menggendong bayi mereka terkejut, karena Seno dan Citra yang serius dengan bayi kembar mereka hingga tidak sadar dengan kedatangan Wanda dan yang lainnya. Rona kebahagiaan di wajah Seno dan Citra yang dari tadi terpancar seketika langsung lenyap. Mereka berdua saling tatap seolah bertanya tentang tujuan mereka kemari. Seno langsung menidurkan bayi yang ada dalam gendongannya di box bayi yang tersedia. Sedangkan Citra langsung memberi bayi yang ada dalam gendongannya pada Mbok Jum. Suasana dalam ruangan mendadak hening dan terlihat tegang. Mereka semua hanya saling pandang tanpa ada yang berniat untuk memulai percakapan. "Selamat ya atas kelahiran anak kembar kalian." Wanda membuka percakapan setelah mereka terdiam cukup lama. "Terima kasih, Mbak," Citra menjawab sekenanya. "Terima kasih karena sudah mau menjenguk walaupun kami tidak mengabari kalian." Seno melihat ke arah Wanda. "Jadi gini, karena Citra sudah habis melahirkan dengan selamat, jadi gimana kalau kita membicarakan tentang pembagian harta warisan?" Wanda langsung pada tujuan mereka. "Kamu gila? Citra baru saja habis melahirkan." Seno terlihat tidak suka. "Loh, bukankah ini keinginan Citra?" Wanda tak mau kalah. "Tapi nggak gini juga. Harusnya kalian bisa bersabar untuk beberapa waktu, atau paling tidak hingga kami pulang ke rumah." Seno mulai tak nyaman dan tersulut emosi. "Maaf, tapi kami maunya sekarang," jawab Wanda dengan santai. "Bisakah kita tunda hingga aku pulang ke rumah?" Citra mulai bersuara. "Nggak bisa. Kamu jangan terus menunda ya. Atau kamu belum berhasil merayu papa, makanya kamu mau tunda lagi." Tari menolak. "Merayu apa? Aku hanya merasa tak pantas jika kita harus membahasnya di rumah sakit." Citra menatap tak suka ke arah Tari. "Halah, gak usah banyak alasan kamu. Aku tahu apa yang ada di otak kamu.
jawab Tari dengan angkuh. Citra menatap Seno dan berharap Seno mampu untuk menyelesaikan masalah ini, karena Citra masih merasakan nyeri di bagian operasi, sehingga dia tidak mau berdebat. Seno yang melihat tatapan Citra seolah tahu apa yang ada di pikiran Citra, sehingga Seno berpikir untuk mengambil keputusan. Jadi kalian mau untuk membicarakan tentang pembagian harta warisan ini sekarang? Seno mulai tegas. Iya, Wanda dan Tari menjawab secara kompak. Seno tertunduk sambil memegang keningnya dan tak lama kemudian dia mengangkat kepala dan melihat ke arah Wanda, Romi, Tari dan Rani. Lalu dia menghela napas panjang kemudian berkata, "Kalian semua dengar baik-baik. Seluruh harta warisan yang saya miliki, semuanya akan saya wariskan pada anak-anaknya Citra." Wanda dan lainnya langsung menatap Seno tak percaya, kecuali Citra yang tersenyum penuh kemenangan ke arah Wanda dan lainnya. "Gak bisa seperti itu, Pak. Bagaimanapun aku dan Rani harus mendapatkan bagian. Malah bagian kami itu harus lebih besar, karena kami anak dari istri pertama." Romi memukul meja yang ada di depannya. Walaupun awalnya Romi tak peduli, tapi saat mendengar perkataan Seno, Romi pun menjadi marah dan tidak terima. "Iya, Pak, aku dan Mas Romi juga daging Papa. Jadi Papa harus bersikap adil," tambah Rani. "Papa jangan pilih kasih. Bagaimanapun anak dari istri pertama harus mendapatkan jatah lebih besar." Tari masih terlihat shock dan tidak terima. "Mas, ingat ya, kamu jangan menelantarkan Romi dan Rani." Wanda terlihat sangat marah. "Ingat, Pak, bayi kembar itu hanya anak. Jadi tolong jangan pilih kasih terhadap mereka." Romi menunjuk ke arah bayi kembar. "Jangan pernah katakan bayi kembar itu adalah anak. Karena sebenarnya status kalian itu sangat jauh berbeda." Seno tak terima dengan ucapan Romi. "Ya iyalah jauh berbeda, karena aku dan Rani bukanlah anak seperti mereka." Romi kembali menunjuk bayi kembar. "Kamu salah. Kalian jauh berbeda karena bayi kembar merupakan anak kandungku. Sedangkan kamu dan Rani hanyalah anak yang aku dan Wanda angkat lalu besarkan seperti anak kami sendiri. Jadi karena status kalian yang hanyalah anak angkat, maka sepeser pun kalian tidak berhak atas hartaku." Seno berucap dengan serius dan tegas sambil menahan amarahnya. Romi, Tari dan Rani yang terkejut langsung menganga dan terlihat syok begitu mendengar ucapan Seno. Bersambung.